Hello everyone, today I want to talk about report text. Pada hari ini saya akan membahas tentang report text. The learning achievement is to identify the social function, generic structure, and language functions of a written report text. Mengapa kalian perlu belajar teks report? Di awal pandemi COVID-19, barangkali di antara kalian ada yang penasaran. Apa yang dimaksud dengan virus corona? Apa gejalanya? Dan apa dampaknya? Apa yang kalian lakukan ketika kamu penasaran untuk mengetahui hal tersebut? Barangkali di antara kalian ada yang mencoba mencari artikel tentang hal tersebut. Jika artikel yang kamu baca tentang fakta mengenai coronavirus, maka yang kamu baca tersebut termasuk dari teks report. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai 3 topik dari teks report. The first one is about natural phenomenon atau fenomena alam. The second one is about man-made phenomenon atau fenomena buatan manusia. And the third one is about social phenomenon atau fenomena sosial. The social function of report text is to describe something in general. Report text memiliki fungsi sosial untuk mendeskripsikan sesuatu secara umum. Recount text consists of 2 parts. They are classification and description. Teks report terdiri dari 2 bagian. Yang pertama adalah classification dan yang kedua adalah description. Pada bagian classification, pada umumnya the writer menuliskan tentang definition atau pengertian dari sebuah fenomena yang dideskripsikan. Pada bagian description biasanya penulis menuliskan tentang fakta-fakta yang terkait dengan fenomena yang dideskripsikan. Jika yang dideskripsikan adalah animal atau hewan, atau plant tanaman, biasanya fakta yang disajikan adalah appearance, penampilan, atau ciri fisik, and then habitat atau tempat tinggal, food, makanan, behavior, tingkah laku, life cycle, siklus hidup, dan movement atau perpindahan. Bagaimana kalau yang dideskripsikan itu adalah sebuah benda atau objek? Maka biasanya fakta yang disajikan adalah appearance, penampilan, and then parts, bagian yang biasanya diikuti dengan uses, manfaat atau function, fungsi. Juga value, nilai atau nilai lebih dari benda yang dideskripsikan maupun fitur-fitur khususnya. Jika yang dideskripsikan adalah place atau sebuah tempat, maka biasanya fakta yang dideskripsikan adalah terkait dengan location atau lokasi, population, penduduk, history, sejarah, climate, iklim, culture, budaya, and geography atau geografi. Jika yang dideskripsikan adalah social phenomenon atau fenomena sosial, misalnya bullying, maka fakta yang dideskripsikan terkait dengan location, lokasi, time, waktu, types, jenis, history, sejarah, purposes, tujuan, impacts, dampak, and procession atau prosesi. Bagian terakhir yang kita bahas tentang report adalah language feature atau ciri bahasa. Ada 6 language feature yang akan bahas pada kesempatan ini. Pertama adalah present tense. Mostly report text uses simple present tense. Kebanyakan report text menggunakan simple present tense. Ciri dari simple present tense adalah penggunaan kata kerja bentuk pertama atau biasa disingkat dengan V1 atau V1 ditambah S atau ES, atau menggunakan to be, is, am, dan are. Bagian kedua dari ciri bahasa yang dipakai dalam teks report adalah general nouns atau kata benda yang bersifat umum. Hal ini sesuai dengan tujuan dari teks report adalah mendeskripsikan sesuatu secara umum, sehingga kata benda di sini yang digunakan itu bersifat umum.
misalnya adalah monkey, maka yang dimaksud adalah kera secara umum. Inilah yang membedakan antara teks report dengan teks deskripsi. Jika teks report membicarakan kera secara umum, maka teks deskripsi membicarakan kera secara khusus. Sebagai contoh, seorang penulis ketika menceritakan atau mendeskripsikan hewan piaraannya, yaitu seekor kera, maka penulis tersebut menulis sebuah teks deskripsi. Sedangkan jika penulis menuliskan kera secara umum, maka dia menulis sebuah teks report. Selanjutnya, ciri bahasa yang digunakan dalam teks report adalah technical terms atau istilah teknis. Misalnya, carnivore, habitat, population. Ciri bahasa yang selanjutnya adalah relating verbs or linking verbs. Relating verb atau linking verb adalah kata kerja yang berfungsi untuk menghubungkan informasi atau menunjukkan adanya hubungan dalam sebuah kalimat. Sebagai contoh adalah is, am, are, has, and have. Berikutnya adalah action verb atau kata kerja yang menunjukkan suatu tindakan. Misalnya adalah run, berlari, jump, melompat, kick, menendang, dan lain sebagainya. The last one is topic sentence. Dalam setiap paragraf terdapat satu kalimat topik atau kalimat utama. Now look at the example of a report text. Sekarang kita coba lihat satu contoh teks report yang berjudul Coronavirus. Now look at paragraph 1. Kita lihat paragraf 1. Di situ di kalimat pertama bisa kita lihat a novel coronavirus is a new strain of coronavirus. Ini adalah definisi dari coronavirus. Karena pada paragraf 1 bisa kita jumpai definisi dari coronavirus, maka paragraf 1 ini kita sebut dengan classification. Now look at paragraph 2. Di paragraf 2 kita bisa membaca kalimat yang pertama, the virus is transmitted through direct contacts. Dalam kalimat ini disebutkan bahwa virus ini ditransmisikan atau ditularkan melalui kontak langsung. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa paragraf 2 ini merupakan deskripsi dari bagaimana virus corona itu ditransmisikan. Now look at the last paragraph. In more severe cases, infection can cause pneumonia or breathing difficulties. Dari kalimat pertama, paragraf 3 bisa kita lihat bahwa paragraf 3 ini mendeskripsikan tentang simptom atau gejala yang dialami oleh penderita yang terinfeksi coronavirus. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa paragraf 3 mendeskripsikan tentang simptom atau gejala dari penderita COVID-19. Maka apa yang dapat kalian simpulkan dari teks ini? Do you think that this text is a report text? Apakah kamu pikir bahwa teks ini adalah teks report? Jika jawabannya Anda ya, maka Anda benar bahwa teks ini adalah teks report. Why? Kenapa? Because the text consists of two parts. Karena teks ini terdapat dua bagian. Yang pertama ada di paragraf 1. We can call this part as classification. Paragraf 1 disebut paragraf klasifikasi karena terdapat definisi dari coronavirus. Sedangkan the second and third paragraph adalah description. Paragraf 2 dan 3 disebut sebagai paragraf deskripsi. Karena teks ini terdiri dari classification dan description, maka artikel atau teks ini disebut sebagai teks report.